Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2205 sampai bab 2208. Chen Kai terlihat sangat tegak dan berkata dengan marah, "Saya khawatir dia tidak akan datang. Jika dia berani datang, saya akan menghajarnya." Anak laki-laki di kelas juga terlihat marah. Bagaimanapun, itu adalah kecantikan kelas. Mereka siapa yang diintimidasi, jadi bagaimana mereka bisa menanggungnya? Semua orang mengatakan jika mereka melihat gangster kecil ini, mereka akan memukulinya lagi. Saat dia sedang berbicara, pintu kamar pribadi tiba-tiba dibuka kembali. Saya melihat 3 anak muda sosial masuk. Pemuda seperti ini memiliki nama khusus di kota Hong Kong, yaitu muda dan berbahaya. Di antara ketiga orang itu, salah satunya masih memegangi kepala dan mengertakkan gigi seolah kesakitan. Dan laki-laki ini adalah laki-laki kurus, tinggi kurus, memakai rompi hitam, rantai emas besar tergantung di lehernya, tato di lengannya, dan potongan rambut yang terlihat seperti pembunuh. Meskipun dia menutupi kepalanya, begitu dia masuk, dia melihat sekilas Chen Yaoyao. "Aku, Cao, wanita bau inilah yang memukuliku," teriak Samad. Ternyata saat Chen Yaoyao hendak ke toilet tadi, kebetulan pembunuh ini keluar dari toilet. Kedua orang itu bertemu satu sama lain, dan Samad melihat bahwa Chen Yaoyao cantik, jadi dia ingin menggoda Chen Yaoyao. Chen Yaoyao juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dia mengambil botol kaca di sebelahnya dan memukul kepala si pembunuh. Pertama, Chen Yaoyao tidak memiliki banyak kekuatan, dan kedua, rambut Samad sangat panjang, yang berfungsi sebagai bantalan yang baik. Oleh karena itu, kepala Samad tidak patah. Namun, dia juga memukuli Samad hingga dia berjongkok di tanah sambil memegangi kepalanya dengan tangan dan mengerang. Chen Yaoyao mengutuk dan kembali bersama gadis lain. Kemudian, segera setelah Chen Yaoyao kembali dan membicarakannya, dan semua orang bersemangat, gangster itu masuk. Kali ini, Samad dipukuli dan secara khusus menemukan 2 orang temannya. Salah satu dari mereka tampak sangat tangguh, dengan kepala dicukur, dan berkata, "Saya Cao, apa yang kamu lakukan?" Dia hendak merindukan centaur itu, tetapi ternyata ruangan ini sebenarnya dipenuhi oleh mahasiswi murni. Kepala botak yang awalnya mengancam segera berubah menjadi senyuman jorok. "Hei, cantik. Apakah kamu memukuli temanku? Aku bukan laki-laki. Jika kamu dipukuli, kamu akan dipukuli. Ada apa, terutama, dipukuli oleh seorang wanita cantik?" "Brengsek. Pecundang." Samad menutupi kepalanya dan mengutuk. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku akan memukulmu. Maukah kamu mencobanya?" Kepala botak berkata, "Gadis kecil ini punya temperamennya cukup buruk. Hehe. Kami menyukainya, hari ini kami berteman." Kemudian, dia berkata kepada Chen Yaoyao, "Gadis kecil, jika kamu memukul seseorang, kamu harus membayarnya. Bayar." "Untuk adikmu," kata Chen Yaoyao. "Hei, gadis kecil, kamu sombong sekali. Hehe, aku menyukainya, saudaraku." Kepala botak itu berkata sambil tersenyum mesum, "Aku tidak menyangka akan ada mahasiswi cantik seperti itu. Ayo pergi dan belanjakan malam bersama saudara-saudaraku, dan aku akan mempertimbangkan kompensasimu." Chen Yaoyao sangat marah dan langsung kehilangan kesabaran. Lagi pula, dengan Chen Kai dan Sun Tian di sisinya, dia tentu saja tidak takut pada para gangster ini. Jadi, dia menunjuk ke kepala botak dan mengutuk, "Berhenti bicara padaku, dasar brengsek." Kepala botak itu tidak marah dan berkata sambil tersenyum, "Aku suka gadis kecil yang cerdik seperti ini. Aku akan menekannya. Dia ketika saatnya tiba. Itu di bawah tempat tidur.
di sanalah kamu merasakan rasa pencapaian. Haha, tidak, kenikmatannya luar biasa, kata gangster lainnya. Ketiga gangster tersebut, termasuk si botak dan Samet, penuh dengan kata-kata kotor yang membuat para mahasiswi tersipu dan menundukkan kepala. Pada saat ini, Chen Kai berdiri, menunjuk ke kepala botak dan mengutuk, "Draft, kepala botak, apakah kamu mencari kematian?" Kepala botak itu tertegun. Dia awalnya mengira ini semua adalah mahasiswa, bagaimana mungkin ada orang yang berani menantangnya? Di luar dugaan, kini ada orang yang berani menantangnya. Pria botak itu terkekeh. Dia biasanya tinggal di dunia bawah tanah kota Hong Kong. Dia mungkin tidak terkenal dalam hal apapun, juga tidak terkenal. Namun, masih sangat mudah untuk berurusan dengan sekelompok mahasiswa. Tentu saja, pria botak itu tidak tahu bahwa Chen Kai dan Sun Tian sama-sama anggota klub sanda di sekolah. Jika tidak, saya khawatir dia tidak akan begitu sombong. Saat ini, pria botak itu tersenyum dan berjalan malas menuju Chen Kai. Dia mengambil botol bir yang setengah kosong di atas meja dan memegangnya di tangannya. Kemudian, dia berkata kepada Chen Kai, "Shaozi, apa yang kamu katakan?" Chen Kai melihat botol di tangan pria botak itu dan mencibir. "Aku berkata, kamu bodoh sekali, sial, kamu sangat buta. Kamu berani datang di sini untuk pamer kepada kami. Menurutku kamu benar-benar bungkam." Pria botak itu tidak sopan. Sebelum Chen Kai menyelesaikan kata-katanya, dia mengangkat botol dan hendak menghancurkannya. "Sial, coba kulihat hari ini siapa yang begitu sok." Saat dia mengatakan ini, pria botak itu mengangkat botol anggur di tangannya dan melemparkannya ke arah Chen Kai. Banyak gadis yang menghela nafas dan mengeluarkan suara terkejut saat melihat pemandangan ini. Tapi Chen Kai tidak peduli sama sekali. Tepat ketika botol anggur hendak jatuh ke kepala Chen Kai tiba-tiba meraihnya dengan punggung tangannya. Kemudian, dia menggunakan gerakan klasik sanda untuk langsung mengencangkan siku pria botak itu. Pria botak itu tidak akan pernah menyangka bahwa Chen Kai masih bisa melakukan seni bela diri. Ia langsung ditahan oleh Chen Kai. Sebelum pria botak itu sempat bereaksi, botol wine di tangannya telah direnggut oleh Chen Kai. Kemudian, dengan kecepatan kilat, Chen Kai menghancurkan botol anggur di kepala botak dengan keras. Semua bir tumpah ke pria botak itu. Botol wine ini bukan yang ada di TV yang dibuat khusus untuk akting dan lebih renyah dari keripik kentang. Ini adalah botol wine asli dengan bagian bawah yang tebal dan tongkat besar berwarna hijau. Dipukul di kepala, langsung mematahkan kepala botak, dan keluar darah bercampur wine. Kepala botak itu dengan cepat menutupi kepalanya dan mundur 2 langkah. Aduh, kamu benar-benar berani memukulku, aduh. Aku sakit sekali sampai mati." Kepala botak itu terus menjerit dan darah mengucur ke mata. "Keluar dari sini," Chen Kai berkata. "Aku baru saja menyusunnya. Aku akan memberimu pelajaran dan membiarkanmu tetap membuka mata. Jika kamu melihat kami di masa depan, menjauhlah dari kami, tidak masalah siapa yang berani menyentuh bangsaku. Berhati-hatilah padaku. Aku akan memberimu operasi lagi." Pria botak itu sangat ketakutan sehingga dia mundur 2 langkah. Samat dan seorang pria lain mendukung pria botak itu dan mereka bertiga bergegas pergi. Sebelum pergi, Samet menunjuk ke arah Chen Kai dan mengutuk, "Tunggu aku, apakah kamu sedang menyusunnya?" Beraninya sekelompok siswa sekolah dasar berpura-pura menjadi begitu hebat. "Kalian semua tidak berguna hari ini." Chen Kai mengangkat botol untuk membuangnya over. "Mengapa kamu tidak keluar?" Dan ketiga orang itu lari dengan cepat. Ketika hal seperti ini terjadi, banyak gadis yang hadir ketakutan. Hanya Chen Yao yang mendengus, "Hah, dia pantas mendapatkannya. Dia tidak punya mata, berani memprovokasi saya hanya tidak ingin hidup lagi." "Tidak. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Orang-orang ini tidak terlihat seperti orang baik," seseorang bertanya. "Apa yang kamu takutkan?" Chen Kai berkata sambil tersenyum.
saudara Tian ada di sini. Selain itu, ini adalah hotel teman baik kita Tian. Bagaimana bisa terjadi sesuatu? Itu benar, mereka hanya sebuah kelompok gangster. Bagaimana bisa sesuatu terjadi? Zi Qiao juga berkata. Tapi Sun Tian masih terlihat stabil seperti batu saat ini, duduk di sana dan berkata, "Jangan khawatir, saya di sini, apa yang kamu takutkan?" Cara dia berbicara, dia tampak seperti kakak laki-laki di masyarakat. Melihat Sun Tiandu mengatakan ini, semua orang merasa lega, bahkan sekarang, beberapa orang mengatakan, sepertinya kekuatan murni saja tidak cukup, hubungan sosial saja sudah cukup. Banyak orang berpikir demikian, ini tentu saja berarti Ye Chong tidak baik, tetapi Sun Tian baik. Ketika Chen Feifei melihat adegan ini, dia merasa sedikit khawatir. Dia memandang Ye Chong dan berbisik, apakah akan ada masalah? Ye Chong mengangkat bahu, tidak peduli. Seolah apa yang terjadi tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Ketika Sun Tian mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, dia mendengus dingin, "Tentu saja tidak apa-apa, apa yang bisa terjadi jika aku di sini?" Ye Chong tidak melakukannya apapun tentangnya, perhatikan. Kemudian, semua orang terus makan. Tapi Li Bai Chao masih minum tanpa sadar dan melihat arlojinya dari waktu ke waktu. Lin Fangfang dan Tian Huayu telah keluar selama hampir 20 menit. Apa yang mereka lakukan? Ketika Ye Chong melihat penampilan Li Bai Chao, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya bertanya, "Chao Zi, bagaimana kamu bisa mengenal satu sama lain?" Li Bai Chao berkata, "Fangfang dan saya telah bertetangga sejak kami masih muda. Kedua keluarga kami memiliki hubungan yang sangat baik, dan kedua keluarga kami memiliki hubungan yang baik, kedua orang tua berbisnis, dan mereka juga mitra bisnis yang baik." Ye Chong mengangguk, "Jadi, kamu sangat menyukainya." Ketika dia menyebutkan ini, Li Bai Chao tiba-tiba menjadi malu, tetapi mengangguk. Ye Chong melanjutkan, "Saya pikir dia juga memiliki sedikit kasih sayang untuk Anda. Tapi itu hanya kesan yang baik. Adapun." Setelah semakin dalam, Ye Chong tidak melanjutkan. Li Bai Chao menyesap anggurnya lagi dengan depresi. Dan dalam 2 menit, pintu kamar pribadi dibuka kembali. Kali ini beberapa orang lagi masuk. Salah satu pemimpinnya mengenakan setelan jas dan terlihat sangat kekar. Namun, perut buncit yang keluar dari makanan itu sangat mencolok. Namun, selain perut buncitnya, bagian tubuhnya yang lain cukup kuat. Wajah pria itu penuh otot dan dia tampak galak. Apalagi tangannya dipenuhi kapalan. Sepertinya dia baru saja berlatih kungfu. Di lehernya tergantung rantai emas besar yang bahkan lebih berlebihan dari milik Samad, dan dia mengenakan kemeja lengan pendek berbunga-bunga, yang membuat orang terlihat sedikit kedinginan. Di belakangnya ada beberapa orang. 3 di antaranya adalah Samad dan Balhet yang baru saja datang untuk membuat onar. Pendarahan di kepala botak belum juga berhenti, dan dia terus menutupi kepalanya dengan tangan. Setelah beberapa orang masuk, semua orang di kelas langsung terdiam. Ketika Chen Yaoyao melihat postur ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menjadi sedikit khawatir. Sekilas Chen Kai dan Sun Tian tahu bahwa pihak lain sedang mencari seseorang untuk datang dan menimbulkan masalah lagi. Chen Kai tertawa dan mengutuk, "Ini tidak ada habisnya. Bukan, apa gunanya menemukan sampah lagi?" Ketika Ye Chong melihat rantai emas besar itu, dia sedikit terkejut. Karena dia teringat rantai emas besar ini. Ini adalah salah satu murid yang mengikuti Guo Jingang, pemimpin sekte Ben Lei, dan mengganggu Ye Chong. Guo Jingang, master dari sekte Ben Lei, hampir merobek rantai emas besar itu setelah dijatuhkan ke tanah oleh Lin Long yang menyamar sebagai Ye Chong. Oleh karena itu, Ye Chong sangat terkesan dengan hal ini. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini secara kebetulan. Jika orang ini adalah murid Guo Jingang, saya khawatir dia masih memiliki beberapa keterampilan.
Chen Kai, Sun Tian dan sejenisnya tentu saja bukan tandingan orang ini. Namun, Ye Chong tidak berbicara, selama Chen Feifei tidak terlibat, Ye Chong terlalu malas untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, Chen Kai tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dia berdiri dan mengutuk dengan keras, "Apa-apaan ini? Apakah kamu di sini untuk mati lagi? Apakah kamu benar-benar harus membunuhmu sebelum kamu bisa jujur, sekelompok idiot?" Bahkan setelah dimarahi oleh Chen Kai, Dajin Lianzi tidak marah, dan hanya tersenyum. Dia menyentuh janggutnya yang jarang dengan tangannya yang kapalan. Jika Chen Kai memiliki mata yang tajam saat ini, dia seharusnya dapat mengetahui bahwa rantai emas besar ini milik seorang guru yang berlatih. Namun, jelas bahwa Chen Kai sekarang sangat percaya diri dan tidak bisa melihat ini sama sekali. "Sai Zai, apakah kamu memukulnya?" Dajin Chen bertanya sambil menunjuk ke kepala botak yang berdarah. Chen Kai mencibir, "Ya, akulah yang mengalahkanmu, bagaimana? Haha, kamu anak nakal, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Beraninya kamu pamer di depanku. Tahukah kamu siapa aku?" kata rantai emas besar itu. Chen Kai berkata, "Saya tidak peduli siapa Anda. Andalah yang menyusunnya, bunuh saja koinnya." Menghadapi sumpah serapah Chen Kai, rantai emas besar juga sangat tidak senang. Dia mendengus dingin. Aku bodoh, kamu masih harus membunuhku. Aku benar-benar tidak menyangka kalau orang-orang jahat zaman sekarang begitu pandai berpura-pura. Sial, biar ku beritahu, nama panggilanku adalah Kaktus. Siapa yang tidak mengenalku di negeri ini? Beraninya kamu berpura-pura di depanku. Kepala bawang putih yang besar, berpura-pura menjadi nenekmu, saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Rantai emas besar ini dapat mengutuk orang dengan lebih lancar daripada Chen Kai. Wajah Chen Kai memerah setelah dimarahi, dan dia baru saja mendengarnya berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Karena kamu tidak bisa memarahinya dengan mulutmu, maka ambillah tindakan." Begitu Chen Kai selesai berbicara, dia menendang rantai emas besar itu dengan keras. Tendangan ini menangkap inti dari seni bela diri Sanda dan sangat kejam. Jika itu adalah orang biasa, jika dia menerima tendangan seperti itu akan jauh lebih serius daripada dipukul di kepala dengan botol anggur. Namun, Chen Kai terbang, dan tepat ketika dia hendak mendarat di Dajin Lianzi, Dajin Lianzi berbalik dan membiarkan Chen Kai lewat, lalu dia menepuk tubuh Chen Kai. Dengan pukulan ini, Chen Kai langsung ditampar ke tanah, seperti menepuk lalat. Benar saja, dia adalah master dari Sekte Ben Lei, pikir Ye Chong dalam hati. Adapun Chen Kai, penglihatannya menjadi gelap saat difoto, dan dia hampir kehabisan napas. Dia baru berlatih Sanda selama beberapa tahun, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari master yang benar-benar mempelajari seni bela diri? Semua orang tercengang, mengejutkan bahwa Chen Kai dikalahkan dengan begitu mudah. Apa-apaan ini? Kalian para siswa tidak belajar dengan baik di sekolah setiap hari. Jadi kalian datang ke sini untuk pamer padaku. Saat aku keluar untuk jalan-jalan, kamu memakai celana tanpa selangkangan. Sekarang kamu berani berkelahi denganku. Benarkah, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi? Dajin Lianzi mengutuk. Semua orang di sekolah sedikit takut. Melihat kekuatan rantai emas besar itu sangat kuat. Namun, semua orang tidak putus asa, karena mereka juga memiliki master di sini, yaitu Ye Chong. Banyak orang memandang Ye Chong secara diam-diam, tapi Ye Chong puas saat ini. Meskipun Chen Kai terjatuh di sampingnya, dan rantai emas besar berbicara di belakangnya. Ye Chong sepertinya belum melihatnya sama sekali, dan masih makan dengan santai di sana. Karena Ye Chong terlalu malas untuk mempedulikan hal-hal ini, selama dia dan Chen Feifei tidak terprovokasi, apa yang akan terjadi pada siapapun yang dipukuli? Chen Feifei juga sangat pintar, dia menundukkan kepalanya dan bersembunyi di samping Ye Chong. Langkah ini berhasil dengan sangat baik, dan tidak membiarkan Dajin Lianzi, Samet, dan lainnya menemukannya.
Jika tidak, berdasarkan penampilan Chen Feifei, mereka pasti sudah lama mengambil tindakan terhadap Chen Feifei. Karena Chen Feifei tidak ditemukan, mata para gangster ini secara alami tertuju pada Chen Yaoyao. Setelah rantai emas besar itu menurunkan Chen Kai, dia melihat ke arah Chen Yaoyao. Haha, gadis kecil, kudengar kamu berkemauan keras. Apakah kamu mengalahkan adikku? Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlanjut seperti ini, kata Dajin Lianzi. Saat ini, Samet berkata dengan licik, benar, saudaraku, apakah menurutmu gadis kecil ini serius, kan? Mengapa kita tidak membawanya kembali saja, persetan, memikirkan omong kosong ini setiap hari. Rantai emas besar itu menghantam Samat dengan suara, jepret. Wajah Samat langsung membengkak dan dia tidak berani berbicara lagi. Jelas sekali, pengejaran rantai emas besar ini jauh lebih maju daripada membunuh Matt. Nak, menurutku kamu pelajar, jadi kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kamu mengalahkan kakakku. Jadi kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Biarkan saja. Aku akan mengambil keputusan, dan kamu akan melakukannya. Bayar 50 juta, dan lepaskan, kata rantai emas besar. 50 juta? Chen Yaoyao tercengang. Meskipun Chen Yaoyao, termasuk siswa dengan tanaman merambat yang panjang, semuanya memiliki keluarga kaya. Tapi tidak mungkin ada yang mengeluarkan uang 50 juta. Lagi pula mereka masih pelajar. Kalaupun keluarganya mampu, mereka akan kehilangan segalanya. Ini, bagaimana ini bisa dilakukan? Chen Yaoyao berkata. Ini keterlaluan, bukan? Haha, apakah ini terlalu berlebihan? Tidak masalah. Jika kalian semua bekerja sama, kamu selalu bisa mendapatkan cukup. Lagi pula, kamu bisa melihatnya. Aku punya bagiannya. Dajin Lianzi terkekeh. Ketika mereka mendengar bahwa setiap orang diminta membayar, semua orang kehilangan akal. Apa yang harus aku lakukan? Seseorang bertanya dengan cemas. Mereka baru saja makan, dan tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan terjadi pada akhirnya. Benar, ini terlalu banyak uang, kita tidak bisa mengeluarkannya, dan itu bukan orang yang kita kalahkan. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Seseorang mulai melalaikan tanggung jawab. Tapi Chen Yaoyao menundukkan kepalanya saat ini, tidak berani atau tahu harus berkata apa. Sekarang Chen Kai tidak punya harapan, dan Sun Tian di sebelahnya duduk di sana, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dan Ye Chong sepertinya tidak mau peduli sama sekali. Chen Feifei hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Dia berkata dengan suara gemetar, sayalah yang pertama kali memprovokasi saya. Baiklah, saya bersedia menemani Anda selama 20.000. Mengapa Anda mengusir pengemis, rantai emas besar dikutuk? Tapi, 50 juta, bukankah kamu memeras seseorang? Kata Chen Feifei lemah. Dajin Lianzi menyentuh janggut itu dengan tangannya yang kapalan lagi, dan tersenyum. Aku, Cao, gadis kecil, perhatikan apa yang kamu katakan. Siapa yang memerasmu? Chen Yaoyao langsung ketakutan, berani berbicara. Saat ini, Chen Kai jatuh ke tanah, masih dalam keadaan kebingungan. Dajin Lianzi terkekeh dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mengembalikan uangnya. Lagi pula, ada begitu banyak gadis cantik sepertimu. Jadi aku akan menangkap kalian semua gadis kecil dan menjualnya ke Asia Timur Laut. Kamu wanita lugu mahasiswa, di ini sangat populer di sana. Jangan khawatir, jika saatnya tiba, itu akan dijual kepada bos besar dengan hobi khusus, dan Anda tinggal menunggu dan menikmatinya. Ucapan Dajin Lianzi membuat takut semua orang. Padahal, bisnis sampingan rantai emas besar ini hanya sebatas rentenir. Retorika inilah yang ia gunakan untuk menakut-nakuti masyarakat. Namun dalam menghadapi para siswa tersebut, kata-kata kasarnya masih sangat efektif dan sangat membuat takut para siswa tersebut. Apa yang harus kita lakukan?
gadis-gadis itu ketakutan, dan beberapa bahkan menangis ketakutan. Saat ini, Sun Tian melihat suasananya hampir sama, jadi dia harus naik ke atas panggung. Dia berdiri dengan bangga, tersenyum dan berkata, "Saudaraku, beri aku sedikit wajah." Apa? Rantai emas besar itu memandang Sun Tian seperti spesies langka. Apakah bocah nakal ini sakit jiwa? Apakah kamu ingin aku memberinya wajah? Apakah kamu memanggilku teman? Dajin Lianzi sendiri tertawa. Sialan, bocah nakal, apa kamu sudah gila? Siapa temanmu? Kamu bahkan tidak layak membawa sepatuku. Dan kamu masih ingin aku memberimu wajah? Kamu pikir kamu ini siapa? Dajin Lianzi mengutuk. Sun Tian menahan amarahnya dan melanjutkan, putra pemilik toko ini, Tian Huayu, adalah teman baik saya. Sekarang Sun Tian tidak punya pilihan selain memindahkan Tian Huayu. Sun Tian menerima begitu saja bahwa dia makan di wilayah orang lain, dan latar belakang di balik Xiao Xiang International juga sangat dalam. Yiku Yue. Saya tidak percaya hari ini bahwa rantai emas besar bisa begitu merajalela. Namun, Sun Tian salah, dan yang dia terima hanyalah ejekan dari rantai emas besar itu. Haha, hanya dia. Apa menurutmu aku akan memberinya wajah? Siapa dia? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Dajin Lianzi tertawa. Ketika Sun Tian hendak berbicara lagi, dia melihat pintu kamar pribadi terbuka lagi. Tian Huayu dan Lin Fangfang masuk. Saat ini, rambut Lin Fangfang jelas sedikit berantakan, dan dia tidak tahu apa yang telah mereka berdua lakukan terhadapnya. Ketika Li Baichao melihat pemandangan ini, dia menyesap anggur lagi, dan wajahnya menjadi merah saat ini. Tian Huayu, sebaliknya, berjalan di depan dengan penuh kemenangan. Lin Fangfang menundukkan kepalanya dan mengikuti Tian Huayu dalam keadaan yang agak canggung. Jelas, apa yang terjadi barusan membuat Lin Fangfang ragu. Dan ketika Lin Fangfang masuk dan melihat rantai emas besar itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya sedikit bergetar. Jelas sekali dia mengetahui rantai emas besar ini. Namun, Tian Huayu tidak mengetahui rantai emas besar itu. Di sini, rantai emas besar melihat seseorang masuk. Ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa itu adalah Lin Fangfang. Dia tertawa dan berkata, "Oh, ya Tuhan, kebetulan sekali. Bukankah ini Nona Lin? Mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu masih ingin datang untuk makan malam? Apakah kamu sudah mengumpulkan 100 juta milikku? Beritahu kamu. Besok adalah batas waktu selama 3 hari. Jika kamu tidak membayarku kembali, kamu tahu betapa kuatnya aku akan menjualmu ke bos besar dengan hobi khusus di Asia Timur Laut. Sepertinya IQ ini rantai emas besar terbatas. Untuk menakut-nakuti orang, hanya ini yang bisa saya pikirkan. Tapi ini sangat efektif." Ye Chong tiba-tiba mengerti mengapa Lin Fangfang sepertinya selalu memikirkan sesuatu. Dia juga mengerti mengapa Lin Fangfang muncul bersama Li Baichao hari ini dan serangkaian tindakan Lin Fangfang. Lin Fangfang pasti berhutang uang untuk rantai emas besar ini karena suatu alasan. Dia mungkin mencoba berbagai metode, tetapi tidak dapat menemukan solusi apapun, jadi dia ingin mencari orang yang berkuasa untuk membantu. Dan ketika Lin Fangfang mendengar Li Baichao berkata bahwa Ye Chong sangat kuat, Lin Fangfang berpikir untuk datang menemui Ye Chong. Dia berpikir jika Ye Chong adalah orang yang kejam, dia mungkin bisa meminta bantuan Ye Chong. Namun, sangat disayangkan Lin Fangfang kecewa setelah melihat penampilan Ye Chong. Inilah alasan mengapa dia melontarkan ekspresi kecewa, karena dia merasa Ye Chong tidak bisa membantunya. Dan kemudian, Tian Huayu datang. Lin Fangfang mengetahui bahwa Tian Huayu memang orang yang kuat, jadi dia berinisiatif untuk mendekati Tian Huayu. Mungkin dia tidak menyukai Tian Huayu ini di dalam hatinya. Tapi Tian Huayu adalah orang kaya dan bisa membantu Lin Fangfang. Itu sebabnya Lin Fangfang mendekati Tian Huayu. Adapun apa yang dilakukan Tian Huayu terhadap Lin Fangfang di atas,
tidak diketahui. Lin Fangfang gemetar 2 kali, menundukkan kepalanya dan mundur 2 langkah, bersembunyi di balik Tian Huayu. Tian Huayu sangat gembira saat menghadapi situasi ini. Ini adalah kesempatan selama dia membantu Lin Fangfang menyelesaikan masalah ini. Apakah Lin Fangfang tidak akan diizinkan mendengarkannya malam ini? Memikirkan hal ini, Tian Huayu bertanya sambil tersenyum. Apa, Fangfang, kamu berhutang uang padanya? Tidak apa-apa, saya di sini, dan kamu berhutang 100 juta padanya? Bagaimana mungkin? Lin Fangfang kemudian berkata, mereka adalah rentenir. Perusahaan ayah saya tidak berjalan dengan baik, jadi dia awalnya meminjam 50 juta, tetapi ketika dia membayarnya kembali, menjadi 100 juta, Tian Huayu mengerti, itulah yang terjadi. Jika dia benar-benar berhutang 100 juta, akan sulit baginya untuk mengatasinya. Tapi kalau hanya rentenir, maka dia bisa melunasinya. Saya tidak menyangka masih ada orang yang merajalela sekarang. Tian Huayu memandangi rantai emas besar itu dan mencibir. Dajin Lian Zi mengangkat alisnya dan bertanya, siapa si anak nakalmu ini? Saya adalah bos muda restoran ini, Tian Huayu. Dajin Lian Zi terkekeh dan menatap Sun Tian. Ini adalah itu, temanmu, kamu ingin aku memberinya wajah. Tian Huayu masih memandangi rantai emas besar itu dan berkata, saudaraku, meskipun aku tidak tahu siapa kamu telah hidup begitu lama, kamu harus memilikinya kearifan. Apakah kamu tidak tahu betapa kuatnya aku, Xiao Xiang, keluarga Tian? Keluarga Tian, mereka sangat hebat. Dasar bocah busuk. Bahkan jika ayahmu datang ke sini secara langsung, kamu masih harus berlutut di depan dariku. Kau tahu, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bertindak begitu sombong di depanku, tegur Dajin Lian Zi. Kalimat ini benar-benar membuat marah Tian Huayu. Dia memarahi, apa yang kamu pura-pura lakukan? Sudah kubilang, kami berada di belakang Xiao Xiang International. Kami mendapat dukungan dari Ben Leiman. Kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu berani meneriaki kami di sini, kamu akan melakukannya mati. Saya tidak tahu bagaimana saya mati. Begitu dia mengatakan ini, 2 orang di belakang rantai emas besar itu tertawa terbahak-bahak. Keduanya berasal dari sekte yang sama dengan Dajin Lian Zi. Ye Chong menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Sepertinya Tian Huayu tidak mengetahui bahwa Dajin Lian Zi berasal dari sekte Ben Lei dan juga merupakan pembantu dekat kepala Guo Jingang. Tampaknya Tian Huayu dan Sun Tian ditakdirkan untuk ditampar mukanya hari ini. Tapi Ye Chong tidak bergerak sama sekali. Dia menatap Li Bai Chao di sebelahnya. Anak ini sangat menyukai Lin Fangfang, dan Ye Chong sebenarnya ingin membantu Li Bai Chao. Sekarang dia mengetahui kebenarannya. Dia tahu bahwa Lin Fangfang bukanlah orang jahat, bukan penggali emas. Itu hanya dipaksakan oleh bentuknya. Jika Li Bai Chao tampil bagus hari ini, dia mungkin bisa memenangkan hati Lin Fangfang. Tian Huayu dimarahi dan sangat tidak senang. Dia berkata dengan marah, dasar orang tua sialan, kamu benar-benar pandai pamer. Hari ini aku akan memberitahumu betapa bagusnya dirimu. Sialan, kamu berani mengikutiku. Sebelum Tian Huayu menyelesaikan kata-katanya, dia hanya mendengar tamparan di wajah. Ditampar wajahnya dengan rantai emas besar. Wajah Tian Huayu langsung membengkak. Bajingan kecil, jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu seberapa kuat kakekmu, tegur Dajin Lian Zi. Bagaimanapun, Tian Huayu hanyalah orang yang tidak berpengalaman. Meski biasanya ia sangat sombong, namun dengan mengandalkan reputasi ayahnya, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Kini ada yang benar-benar berani memukulnya, ia pun terintimidasi. Tian Huayu menutupi wajahnya, melihat ke rantai emas besar itu dan berkata, kamu. Pada saat ini, Sun Tian di sampingnya juga menelan ludah. Rantai emas besar ini benar-benar tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Tian.
Sun Tian bahkan merasa malu ketika mengira dia hanya ingin menggunakan nama Tian Huayu untuk menakut-nakuti rantai emas besar ini. Aku Cao, kamu berani memukulku, tunggu saja. Aku akan memberitahu ayahku, kamu sudah mati, aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf, kata Tian Huayu dengan marah. Da Jin Lianzi terkekeh. Kamu bajingan kecil, kamu ingin menemukan ayahmu setelah dipukuli, oke. Aku akan memberimu kesempatan untuk menelepon, hubungi ayahmu, bajingan itu. Sekarang, aku ingin melihat bagaimana kabarmu, tanggapi nanti. Bagaimana kamu bisa berpura-pura berkompetisi? Tian Huayu mengeluarkan telepon dengan serius dan bergumam, tunggu saja sampai mati. Dengan itu, dia memutar nomor ayahnya, Tian Chenggong. Setelah beberapa saat, Tian Chenggong dengan malas mengangkat telepon dan bertanya, ada apa? Ayah, ada seseorang yang meneleponku, kata Tian Huayu. Brengsek, kamu bajingan yang masih bisa dikalahkan. Tian Chenggong tahu bahwa putranya selalu hanya menindas orang lain. Tian Huayu menangis, pihak lain lebih baik dari saya. Lalu kamu meminta seseorang untuk memukulmu. Mengapa kamu mencariku? Pergi ke Tiger dan biarkan dia menyelesaikan masalah ini, kata Tian Chenggong tidak sabar. Tiger adalah preman yang dibesarkan oleh keluarga Tian dan kekuatannya tidak lemah. Ayah, kamu tidak tahu, orang lain itu sangat sombong. Dia tidak menganggapmu serius. Dia juga tidak menganggap serius Xiao Xiang International kita, dia terlalu sombong. Kenapa kamu tidak datang dan menanganinya sendiri? Tian Huayu mengipasi apinya. Lagi pula, jika ayahnya datang sendiri, Tiger pasti akan lebih kejam. Tian Chenggong berkata dengan malas, siapa yang tidak memiliki mata, apa namanya? Ketika Tian Huayu hendak mendaftar untuk sebuah nomor, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu apa nama rantai emas besar itu. Dia melirik rantai emas besar itu. Da Jin Lianzi hanya tersenyum dan berkata, katakan saja pada ayahmu, saya Liu Zhu. Suara Da Jin Lianzi begitu keras sehingga Tian Chenggong yang berada di seberang telepon dapat mendengarnya dengan jelas. Kemudian, saya mendengar suara dong dari telepon, seperti ada yang jatuh dari bangku. Suara Tian Chenggong tadi masih malas, tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi gugup. Apa? Siapa itu? Liu Zhu yang mana? Seperti apa dia? Nada suara Tian Chenggong sedikit cemas. Tian Huayu tidak, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak punya pilihan selain menjawab. Kamu terlihat sangat malang dan memakai rantai emas besar. Brengsek, bocah nakal. Saya mendengar Tian Chenggong berteriak di telepon. Kamu berani main-main dengan siapapun. Itu kakak Liu. Kamu juga bisa memprovokasi dia. Cepat berikan dia teleponnya. Bersambung.